Di tengah guyuran hujan, kobaran api membakar habis sebuah rumah sekaligus tempat usaha jual beli tabung gas LPG, bakso, dan es kelapa yang berada di Jalan Kedung Coek, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya, Jawa Timur. Kebakaran menghanguskan seluruh bangunan rumah beserta isinya, termasuk satu unit sepeda motor yang berada di dalam rumah. Pemilik ini saat menuangkan bensin ke sepeda motor, itu posisi api di baksonya itu masih menyala, sehingga tersambar oleh api tersebut dan berdampak kepada korban yang terbakar di sebagian tubuhnya. Sebanyak 11 unit kendaraan damkar dikerahkan DPKP Kota Surabaya untuk menangani kebakaran ini. Sementara pasangan suami istri pemilik rumah langsung dilarikan ke Rumah Sakit Universitas Airlangga untuk mendapat penanganan medis. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, tangis histeris mewarnai perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah di lokasi penampungan pengungsi Rohingya di Aceh Barat, Aceh. Mereka menangis histeris mengingat banyak keluarga mereka yang meninggal dunia. Suasana haru menyelimuti perayaan Idul Fitri para pengungsi Rohingya. Mereka menangis histeris saat melaksanakan sholat Idul Fitri. Sholat Id digelar di lokasi penampungan sementara di halaman belakang kantor Bupati Aceh Barat, Aceh. Kesedihan para pengungsi Rohingya ini akibat banyak keluarga dari pengungsi meninggal dunia. Bahkan puluhan orang dilaporkan hilang usai kapal mereka tumpangi terbalik di perairan Kabupaten Aceh Barat beberapa waktu lalu. Menurut salah satu pengungsi Rohingya, Hari Raya Idul Fitri kali ini merupakan kesedihan bagi mereka. Itu tadi waktu kumpulan ada nangis, dia ibu, adik, kakak, ada meninggal juga orang, dia ingat itu saja. Mereka kan jauh dari keluarga, sanak dan famili, ya mereka histeris, teringat dengan keluarga mereka masing-masing. Data UNHCR dan IOM, pengungsi Rohingya di Kabupaten Aceh Barat berjumlah 75 orang. Dengan rincian 40 orang laki-laki, 24 orang perempuan, dan 11 orang anak-anak. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsyah melaporkan. Sebanyak 614 warga binaan Rumah Tahanan Kelas 1 Kota Depok mendapatkan remisi di Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. 4 diantaranya dinyatakan bebas langsung. Kebahagiaan Idul Fitri dirasakan oleh warga binaan Rumah Tahanan Kelas 1 Kota Depok, Jawa Barat. Usai sholat Idul Fitri berjamaah di lapangan olahraga Rutan Kelas 1 Kota Depok, sebanyak 614 warga binaan mendapatkan remisi. 4 diantaranya dinyatakan bebas langsung. Remisi diberikan langsung oleh Kepala Rutan Kelas 1 Kota Depok. Mendapatkan remisi yang dominasinya kasus narkotika, kurang lebih 50%, yang sisanya pidana umum. Pihak Rutan Kelas 1 Kota Depok berharap dengan pemberian remisi khusus perayaan Hari Raya Idul Fitri ini bisa membuat warga binaan yang telah dinyatakan bebas langsung untuk terus berkelakuan baik. Puluhan ribu warga Makassar tumpah ruah menyambut malam takbiran dengan pawai obor dimulai dari Masjid 99 Kubah ke Anjungan Pantai Losari Makassar. Arak-arakan obor sepanjang 2 km ini membuat wisatawan lokal serta mancanegara takjub. Arak-arakan obor sepanjang 2 km menghiasi kota Makassar, Sulawesi Selatan saat menyambut malam takbiran. Gelaran ini merupakan salah satu inovasi untuk menjadikan Makassar sebagai kota yang lebih dikenal di Indonesia, tapi juga di mancanegara. Tepat
Menikmati malam takbiran, puluhan ribu warga mulai dari orang tua hingga anak-anak bersama pemerintah Kota Makassar tumpah ruah ke jalan menyambut perayaan Hari Kemenangan Idul Fitri yang jatuh pada 10 April 2024. Pawai obor diikuti 153 kelurahan sekota Makassar dengan 20 ribu warga yang terlibat dalam pawai obor ini. I mean, this festival is pretty amazing. A lot of people enjoying the festival, playing drums, dancing. It was really super cool and super welcoming. Pawai obor menyambut malam takbiran bertema Pawai Obor Tepian Air dimulai dari Masjid 99 Kubah ke Anjungan Pantai Losari, Makassar. Pawai obor ini juga menjadi jembatan silaturahmi antara pemerintah dan warga dalam suasana kebahagiaan menyambut Hari Kemenangan. Ya, kita coba mengangkat suasana desa di dalam kota. Pawai obor itu adalah tradisi Islami, tradisi rakyat. Nah, rakyat bersama TNI Polri tentunya di bawah bimbingan Pak Gubernur dan Pak Pangdam, Pak Kapolda. Alhamdulillah malam hari ini walaupun cuaca tidak memungkinkan, antusiasnya luar biasa. Ini kita berbagi sama masyarakat dan bergembira bersama-sama, dan kali ini kan momentumnya untuk saling memaafkan, saling berbagi sama sesama warga masyarakat. Warga memadati kawasan ikon Kota Makassar di Lego-Lego kawasan Central Point of Indonesia. Selanjutnya, puluhan ribu warga berjalan kaki kurang lebih 2 km menuju Anjungan Pantai Losari dengan pengawalan ketat pihak kepolisian. Jalurnya memang juga tidak jauh, tidak panjang. Kita memilih jalur-jalur yang tidak sampai mengganggu pengguna jalan lainnya. Meski sempat hujan, namun pawai obor menyambut Hari Kemenangan tak menyurutkan gelaran kemeriahan ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. TPU Karet Bifak ramai dikunjungi oleh peziarah. Tradisi ziarah biasa dilakukan saat Hari Raya Idul Fitri. Sejumlah peziarah memadati tempat pemakaman umum Karet Bifak, Jakarta Pusat di hari pertama Idul Fitri 1445 Hijriah. Mereka datang dari sejumlah wilayah untuk mengunjungi makam sanak saudara. Kepadatan mulai terlihat sejak pukul 10 pagi dan terus bertambah hingga saat ini. Tadi dari jam 10 ya? Sama tadi nungguin keluarga yang lain kan baru datang. Biasa sore, kalau nggak siang. Kenapa jam segini? Takut hujan sorenya. Tradisi ziarah kubur biasa dilakukan oleh masyarakat saat Hari Raya Idul Fitri usai berkumpul bersama keluarga. Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah dimanfaatkan puluhan warga untuk meraup cuan lebih banyak. Di Kota Medan, Sumatera Utara, warga menjadi pedagang musiman main-mainan anak dengan omset lebih dari 3 juta rupiah per hari. Beginilah suasana simpang bundaran Pelabuhan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Puluhan warga menggelar dagangan berupa mainan anak-anak pada hari pertama Idul Fitri 1445 Hijriah. Warga menjadi pedagang musiman dengan menjual berbagai macam jenis mainan mulai dari boneka, mobil-mobilan hingga yang paling laris manis yakni pistol dan senapan mainan. Diketahui dari hasil berjualan ini, pedagang bisa meraup cuan hingga 3 juta rupiah per hari. Banyak, ada boneka, ada macam-macam, ada mobil, ada tembak, ada peluru. Yang paling laris apa, Bu? Senapan. Ya tengok-tengok apanya lah, kok rame baru agak banyak. Ada jutaan, Bu, per hari? Sampai, Bu, ya? Kira-kira berapa kisarannya, Bu, kalau sehari jutaan itu, Bu? 3 juta. 3 juta sehari sampai. Rencananya para pedagang hanya berjualan selama 3 hari saja. Berbeda dari tahun sebelumnya, omset pedagang pada tahun ini mengalami penurunan akibat banjirop yang terjadi pada awal Idul Fitri. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.
Ribuan masyarakat Jakarta dan sejumlah wilayah di Indonesia memadati Masjid Istiqlal untuk mengikuti sholat Id berjamaah. Bahkan tingginya antusiasme masyarakat mencetak sejarah baru Masjid Istiqlal dengan jumlah jemaah terbanyak sepanjang sejarah. Sejak pagi, ribuan jemaah berbondong-bondong memadati Masjid Istiqlal Jakarta untuk menunaikan sholat Idul Fitri. Tidak hanya dari Jakarta, jemaah Masjid Istiqlal juga datang dari seluruh penjuru di Indonesia. Sholat Id dilaksanakan tepat pada pukul 7 pagi, yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, sejumlah menteri dan duta besar negara sahabat. Tingginya antusiasme masyarakat membuat Masjid Istiqlal mencetak sejarah baru dengan jumlah jemaah sholat Id terbanyak sepanjang sejarah. Alhamdulillah pagi ini kita semua bisa sholat Idul Fitri bersama dengan Presiden Jokowi dan Pak Wapres Kiai Ma'ruf Amin beserta Ibu tentu saja. Dan Alhamdulillah menurut cerita dari Pak Imam Besar, Pak Nasaruddin Umar, ini jamaah sholat Id terbesar sepanjang beliau menjadi Imam Besar. Alhamdulillah mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semua, keberkahan bagi Indonesia, dan menjadi wujud persatuan, memperkokoh persatuan kita semua sebagai bangsa setelah melalui kontestasi politik yang luar biasa. Usai melakukan sholat Id dan mengumandangkan takbir, ribuan jemaah membubarkan diri. Sementara itu, Presiden Joko Widodo melanjutkan agenda dengan gelaran open house di Istana Negara. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Sutrisno, iNews melaporkan. Pelaksanaan sholat Id Idul Fitri 1445 Hijriah di berbagai daerah berlangsung khusyuk dan nikmat. Keindahan toleransi beragama begitu kental. Para pecalang mengamankan pelaksanaan sholat Id yang diikuti ribuan warga Bali. Ribuan masyarakat dari berbagai daerah memadati area lapangan Gazebo Kota Bandung untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah. Khotbah dipimpin oleh Sekretaris MUI Jawa Barat Rafani Ahyar dan diimami oleh Kiai Haji Rifat Abi Syahid. PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin menerangkan 2.000 jemaah melaksanakan sholat Id di lapangan Gazebo. Dibandingkan tahun lalu, karena mungkin liburnya panjang, jadi masyarakat itu membagi harinya dan jadi tidak jadi puncaknya lebih turun dibandingkan tahun lalu. Pelaksanaan sholat Id yang khusyuk juga dirasakan warga Semarang, Jawa Tengah. Ribuan umat muslim melaksanakan sholat Id di Simpang 5 Kota Semarang. PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana beserta Ketua MUI Jateng Kiai Haji Ahmad Daroji turut melaksanakan sholat Id di Simpang 5 tepat di depan Masjid Baitur Rahman. Alhamdulillah cukup banyak antusiasme masyarakat melaksanakan sholat Id ini. Jadi tadi kurang lebih sekitar 50.000 ya, 50.000 para muslim kita melaksanakan sholat Id di Simpang 5 ini. Sementara itu, keindahan toleransi beragama dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri begitu kental di Bali. Ribuan umat muslim di kota Denpasar, Bali menunaikan sholat Idul Fitri di lapangan Lumintang, Denpasar. Pelaksanaan sholat Id mendapat pengamanan dari para pecalang. Mereka dengan sigap membantu umat muslim yang akan melangsungkan sholat Id agar berjalan aman dan tertib. Kita rutin setiap tahun sekali. Berapa pecalang yang dikerahkan? 15 semua personilnya. Kita ikut toleransi ke agama. Wujud toleransi antar umat beragama di Bali telah terjalin sejak lama dan terjaga hingga saat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Cawapres nomor urut 3 sekaligus mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengisi khutbah sholat Idul Fitri di Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta. Sedangkan Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengikuti sholat Id di Ponpes Mambaul Arif dan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka sholat Id di Balai Kota Solo. Cawapres nomor urut 3 sekaligus mantan Menko Polhukam Mahfud MD
mengikuti sholat Id berjamaah di lapangan GSP Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Mahfud juga berkesempatan menjadi khotib sholat Id yang dihadiri oleh ribuan jemaah. Dalam khutbahnya, Mahfud MD mengingatkan pentingnya meraih fitrah demi peradaban umat Islam, serta urgensi saling memaafkan antar manusia di momen Lebaran. Kalau berpuasa itu kan menyucikan diri, tapi menyucikan diri itu sejauh belum diklarifikasi ke orang-orang lain yang secara langsung hak-haknya dilanggar, itu tidak akan terhapus. Maka kita masuk ke tradisi, yaitu saling meminta maaf. Ya, di antara sesama anak bangsa, lalu bekerja membangun Indonesia ini, membangun peradaban yang lebih maju. Sementara Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar melaksanakan sholat Id di masjid lingkungan Pondok Pesantren Mambaul Arif di Desa Denanyar, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mengisi posisi saf ketiga, Muhaimin mengikuti sholat Id berjamaah dan mendengarkan khutbah dengan hikmat. Usai sholat Id, Muhaimin bermaaf-maafan dengan masyarakat dan kerabat. Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka tiba di balik kota Solo sekitar pukul 6.15 waktu Indonesia Barat bersama istrinya, Selvi Ananda, dan kedua anaknya. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini kemudian menempatkan diri di saf terdepan. Sholat Id juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa, Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo, Kapolresta Solo, dan sejumlah pejabat lainnya. Usai sholat Id, Gibran menggelar open house di rumah dinas Loji Gandrung, Surakarta dan menerima kunjungan masyarakat umum. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Pagi. Diduga mengantuk, satu unit minibus pemudik yang melaju dari arah Sukabumi menuju Kabupaten Solok, Sumatera Barat terjun ke jurang sedalam 5 meter. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kendaraan mengalami rusak berat. Minibus pemudik asal Sukabumi, Jawa Barat terjun ke dalam jurang sedalam 5 meter di jalur lintas Sumatera kilometer 11 Nagari Sialang, Kecamatan Pulau Panjung, Kabupaten Darmas Raya, Sumatera Barat. Kondisi mobil terbalik dan ringsek berada di dalam jurang. 7 orang penumpang serta pengemudi berhasil selamat dan hanya mengalami luka ringan. Diduga pengemudi mengantuk dan hilang kendali, kendaraan tersebut oleng dan masuk ke jurang. Kendaraan tersebut selanjutnya dievakuasi dengan menggunakan alat berat. Pemudik yang datang dari Bogor dengan tujuan kota Solo, sesampainya di TKP ke Nagarian Sialang, pengemudi dalam keadaan mengantuk, sehingga kendaraan beliau lari ke kanan jalan. Kemudian saat sampai di lokasi sudah berhenti karena itu jurang dengan kedalaman lebih kurang 2 meter lebih. Pemudik diimbau agar berhati-hati saat berkendara dan beristirahat di tempat yang sudah disiapkan. Dari Kabupaten Darmas Raya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kecelakaan tunggal terjadi di ruas tol Cipali kilometer 98. Bus PO Setia Negara jurusan Jakarta Kuningan, Cirebon terbalik. Bus berpenumpang puluhan pemudik ini terguling hingga menghalangi keseluruhan ruas jalan tol Cipali, kilometer 98 Kalijati Subang, Jawa Barat pada Rabu sore. Bus terbalik diduga akibat sopir kurang antisipasi ketika jalan sedang diguyur hujan. Menurut penumpang, kondisi jalan sedang padat merayap dan baru diguyur hujan. Namun tiba-tiba bus menyalip ke kanan dan sopir banting setir ke kanan dan akhirnya terbalik di media jalan tol. Akibat kecelakaan, 5 penumpang mengalami luka berat dan 9 penumpang lainnya luka ringan. Korban luka dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rozak Purwakarta. Sementara puluhan korban selamat terlantar di bahu jalan tol
hingga 2 jam lamanya. Presiden Joko Widodo menggelar open house Hari Raya Idul Fitri di Istana Kepresidenan. Open house Presiden turut dihadiri sejumlah menteri hingga duta besar negara sahabat. Presiden Joko Widodo menggelar open house Hari Raya Idul Fitri di Istana Kepresidenan. Acara digelar usai Presiden menunaikan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta. Antusias warga begitu besar untuk menghadiri open house di istana. Bahkan hingga Rabu siang, antrean warga yang ingin berlebaran dengan Presiden begitu panjang, mulai dari pintu gerbang istana hingga Jalan Juanda. Open house ini turut dihadiri sejumlah pejabat seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menkominfo Budi Aristiadi, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Menu makanannya apa? Wah, mantap dong. Biasa ada bebek, ada lontong, ada opor, ada kue-kue itu tradisional gitu. Turut hadir Duta Besar Negara Sahabat termasuk Dubes Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun. Tidak ada prasyarat khusus bagi warga yang ingin menghadiri acara open house ini, hanya berpakaian rapi dan mengikuti aturan tata tertib yang berlaku di istana. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sholat Idul Fitri 1445 Hijriah bersama dengan ratusan warga di halaman Balai Kota Solo. Usai melaksanakan sholat Id, Gibran menggelar open house di rumah dinasnya. Gibran tiba di Balai Kota sekitar pukul 6.15 waktu Indonesia Barat bersama istrinya, Selvi Ananda, dan kedua anaknya. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini kemudian menempatkan diri di saf terdepan. Sholat Id juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa, Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo, Kapolresta Solo, dan sejumlah pejabat. Usai sholat Id, Gibran menggelar open house di rumah dinas Loji Gandrung, Surakarta, dan menerima kunjungan masyarakat umum. Terima kasih semua, teman-teman media juga terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Sehat selalu, nanti yang mudik semoga dilancarkan juga terjadi. Terima kasih. Dalam kesempatan ini, Gibran juga mendoakan para pemudik agar selamat sampai tujuan. Dari Solo, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Open house Lebaran hari pertama kediaman Ganjar Pranowo di Wedo Martani, Sleman, Yogyakarta didatangi ratusan warga. Mereka rela antri untuk bisa bersalaman dan berfoto bersama Ganjar Pranowo. Inilah momen Siti Atikoh, istri Ganjar Pranowo, membagikan THR dan mainan kepada anak-anak yang datang bersilaturahmi ke rumahnya. Ratusan warga berdatangan rela antri untuk bisa bersalaman langsung dengan Ganjar Pranowo di Dusun Tegalsari, Kelurahan Wedo Martani, Ngemplak, Sleman hari ini. Usai melaksanakan sholat Idul Fitri, Ganjar Pranowo bersama istrinya Siti Atikoh Supriyanti memang melakukan open house di rumahnya. Selain anak-anak yang mendapat THR dan mainan, warga yang datang juga ingin bersalaman dan berfoto bersama Ganjar Pranowo dan keluarga. Warga yang datang juga menikmati hidangan yang disediakan tuan rumah. Tak hanya Ganjar Pranowo dan istri, putra semata wayang mereka yakni Zenedin Alam Ganjar juga kebanjiran permintaan foto di ajang silaturahmi ini. Ganjar mengatakan ini baru pertama kali dilakukan open house di rumah barunya. Beliau saat ini sudah resmi menjadi warga Wedo Martani, Sleman. Dari Sleman, Anissa Rizkia Fadoli, Kus Hendarto, iNews melaporkan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menggelar open house di kediamannya di Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Open house Presiden Republik Indonesia kelima ini digelar terbatas untuk keluarga, kader PDI Perjuangan, dan kerabat dekat. Sejumlah Menteri Presiden Jokowi datang di open house Megawati Soekarno Putri. Di antaranya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono,
dan Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin. Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka memboyong anggota keluarganya bersilaturahmi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ditemani dengan istri Selvi Ananda dan 2 putra-putrinya, Gibran tiba di rumah Prabowo pada Rabu sore. Setibanya di kediaman Prabowo, Gibran langsung masuk ke kediaman Prabowo untuk merayakan Idul Fitri sekaligus bersilaturahmi. Sejak Rabu siang, kediaman Prabowo Subianto terus kedatangan tamu pejabat untuk bersilaturahmi. Sebelum ke rumah Prabowo Subianto, Gibran juga sempat menggelar open house di rumah dinas Loji Gandrung, Surakarta, Jawa Tengah. Di Hari Raya Idul Fitri, Stasiun Pasar Senen, Jakarta masih dipadati penumpang yang akan melakukan perjalanan mudik. Di hari pertama perayaan Lebaran, sebanyak 43.000 penumpang diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen menuju sejumlah wilayah di Pulau Jawa. PT KAI Jakarta memberangkatkan 43.856 penumpang dengan 75 keberangkatan dari Daob 1 Jakarta ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Sementara itu, pemirsa, 245.447 kursi masih tersedia untuk keberangkatan kereta api jarak jauh hingga 21 April 2024. Humas PT KAI menyampaikan perkiraan puncak arus balik mudik Lebaran 2024 akan terjadi pada 15 April dengan 44.408 penumpang. Jumlah total pelanggan yang telah dan akan berangkat sementara ini ada sebanyak 674.422 orang. Dan data tersebut masih akan berubah karena proses penjualan tiket untuk ketersediaan mudik pasca Lebaran masih tersedia. Diperkirakan ketersediaan tempat duduk per tanggal 10 April 2024 ada sebanyak 245.447 atau 11.157. Pemirsa, sejumlah warga memilih mudik di Hari Raya Idul Fitri dengan menggunakan moda transportasi kereta. Dan seperti apa suasana mudik di hari kedua Lebaran? Rekan Wenda Nura akan melaporkan langsung dari Stasiun Senen, Jakarta. Ya, Wenda, bagaimanakah pantauan arus mudik di Stasiun Senen pagi ini? Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Camar dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa situasi terkini di Stasiun Pasar Senen di hari kedua Lebaran ini masih diramaikan oleh calon penumpang yang akan melakukan perjalanan mudik ke kampung halamannya masing-masing. Dan tidak hanya hari ini saja, Camar dan juga pemirsa, bahwa berdasarkan informasi yang kami terima kemarin di hari Lebaran saja di Stasiun Pasar Senen ini masih memberangkatkan sebanyak lebih dari 18.000 penumpang ke kampung halamannya masing-masing dengan beberapa tujuan favorit, diantaranya Surabaya, Malang, Solo, dan juga Yogyakarta. Dan kami juga sempat berbincang dengan beberapa pemudik yang akan melakukan perjalanan mudiknya hari ini. Mereka mengaku bahwa mereka masih ada keluarga di Jakarta dan jadi baru akan melakukan perjalanan mudiknya ini hari kedua Lebaran untuk mengunjungi kampung halaman suaminya begitu. Dan meski terlihat ramai, namun memang Stasiun Pasar Senen ini tidak seramai kemarin pada saat puncak arus mudik Lebaran. Yang mana puncak arus mudik Lebaran di Stasiun Pasar Senen, di daerah operasi 1 PT KAI ini terjadi di tanggal 8 dan juga 9 April yang mana telah memberangkatkan sebanyak lebih dari 43.000 penumpang. Dan sedangkan untuk puncak arus balik sendiri dari data sementara yang kami terima ini ada lebih dari 531.000 yang akan datang di daerah operasi 1 PT KAI. Dan berdasarkan informasi yang kami terima juga selama angkutan Lebaran ini PT KAI telah menyiapkan sebanyak 77 pemberangkatan kereta dengan 37 kereta yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen. Dan terkait informasi ketersediaan tiket atau tiket yang sudah terjual pada hari ini, kami belum dapat informasi lebih lanjut karena dari PT KAI-nya sendiri terutama untuk daerah operasi 1 ini baru mengupdate di pukul 8 pagi biasanya begitu. Sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan saya sampaikan juga selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, Camar.
Baik, selamat Lebaran Wenda. Terima kasih atas laporan Anda langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Haenda. Pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini dan kita akan ke informasi selanjutnya. Di hari pertama Lebaran, pemudik motor masih melintasi jalur Pantura Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pemudik mengaku sengaja pulang kampung pada hari Lebaran demi menghindari kemacetan. Meski puncak arus mudik sudah lewat, ribuan motor pemudik dari arah Jakarta menuju Jawa masih mendominasi jalanan arteri sepanjang Pantur Susukan hingga Palimanan. Para pemudik motor sengaja memilih mudik di hari raya karena baru mendapatkan libur kerja, sekaligus menghindari kemacetan. Meski banyak pemudik yang pulang ke kampung halaman di hari pertama Lebaran, namun situasi arus lalu lintas di jalur Pantura masih ramai lancar. Di hari pertama Lebaran, lalu lintas jalur Nagrek Kabupaten Bandung, Jawa Barat padat. Kepadatan dikarenakan banyaknya aktivitas silaturahmi dari Bandung ke wilayah timur. Beginilah suasana antrian kendaraan yang mengular dari kawasan pintu perlintasan kereta Nagrek hingga Jalan Bypass Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat di hari pertama Lebaran. Ribuan kendaraan pribadi mengantri mengarah ke arah timur. Tingginya volume kendaraan serta adanya penyempitan jalan di tanjakan LPG, antrian sepanjang 5 km di kawasan Nagrek tidak terhindarkan. Kemacetan sendiri diprediksi masih akan terjadi mengingat banyaknya masyarakat yang melaksanakan silaturahmi dari Bandung ke beberapa kota lain di kawasan timur, seperti Garut, Tasik, Ciamis, serta Banjar. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Dan langsung saja pemirsa, kita akan memantau bagaimana arus mudik Lebaran 2024. Ada rekan Aulina Iyasya di gerbang tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat, dan Ahmad Muharlin di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Lampung. Pertama kita akan menyapa Aulina Iyasya di gerbang tol Cikatama. Aulina, bagaimanakah pantauan lalu lintas di tol Cikampek Utama? Apakah sudah mulai terjadi kepadatan dan kira-kira biasanya jam berapa masyarakat ataupun juga para pemudik ini berada di sana? Ya, halo, selamat pagi Camar dan juga pemirsa. Beginilah situasi arus lalu lintas di sekitaran gerbang tol Cikatama di pagi hari ini. Pukul 5 pagi saya mengabarkan untuk Anda dan juga pemirsa. Sangat terlihat, bisa dilihat di belakang saya ini sangat ramai lancar, bahkan cenderung sepi daripada tadi malam. Tapi meskipun sepi, kenaikan jumlah volume kendaraan ini agak sedikit meningkat dibandingkan tadi malam. Karena tadi malam ada sekitar 50.000 kendaraan yang memasuki gerbang tol Cikatama. Namun pada pagi hari ini berdasarkan info yang saya update tadi ada sekitar 60.000 kendaraan. Jadi bisa dikatakan ada sekitar 10.000 tambahan kendaraan yang memasuki pintu gerbang tol Cikatama. Dan untuk yang memasuki arah Jakarta pun ada sekitar 15.000 kendaraan. Jika dikatakan dari H-7 sampai dengan H-1 Lebaran, untuk tingkat volume kendaraan semakin meningkat itu biasanya akan dimulai pada sore hingga malam hari. Di mana pada H-7 hingga H-4 Lebaran merupakan puncak arus mudik dari 60.000 kendaraan sampai dengan H-4 itu ada sekitar 120.000 kendaraan, dan di H-3 sampai dengan H-1 kemarin mengalami penurunan dari 70.000 hingga 24.000 volume kendaraan yang memasuki gerbang tol Cikatama. Jadi bisa dikatakan bahwa para pemudik ini lebih memilih mudik lebih awal sesuai dengan anjuran dari pihak kepolisian dan juga jasa marga. Dan saya juga ingin sedikit memberikan informasi mengenai arus mudik 2024 ini. Ada sekitar 1,3 juta pemudik yang sudah meninggalkan Jabodetabek dari 4 pintu gerbang tol yang sudah diakumulatif, yakni dari gerbang pintu tol Cikatama, Cikupa, dan juga Ciawi dan juga Kalihurip. Di mana masing-masing untuk Cikatama ada sekitar 800.000 kendaraan total dari hari H-7 Lebaran sampai dengan H-1 yang telah memasuki pintu gerbang tol Cikatama menuju arah Trans Jawa maupun Bandung. Dan juga untuk tol Cikupa, maksud saya ini arah Merak, ada sekitar 332.000 kendaraan yang sudah memasuki gerbang tol dari H-7 hingga H-1. Dan untuk tol Ciawi yang mengarah ke puncak ini juga ada sekitar 229.000 kendaraan. Jadi bisa dikatakan bahwa tahun 2024 ini mengalami 1,30% peningkatan dibanding mudik 2023 lalu. Dan juga untuk sistem, ada sistem
yang sudah diterapkan oleh pihak Jasa Marga dan juga kepolisian ini dari sejak 5 April kemarin. Ada 3 sistem yakni one way, kontraflow, dan juga ganjil genap. Namun per 9 April 2024 kemarin ketiga sistem ini sudah tidak diberlakukan kembali karena melihat situasional tidak adanya kemacetan di sekitar jalan tol Cikatama ini. Namun pada kemarin sempat diberlakukan kontraflow 1 jalur dari kilometer 47 hingga 65 pada pukul 3 sore. Namun pada pukul 5 sore akhirnya kontraflow ini pun tidak diberlakukan kembali karena melihat situasional tidak terjadinya penumpukan kendaraan. Dan juga untuk sistem ini diperhatikan melalui hitungan dari pihak Jasa Marga dengan cara melihat atau memantau CCTV selama 3 jam berturut-turut dalam waktu yang signifikan agar bisa melihat apakah kondisi kendaraan, apakah akan terjadi penumpukan kendaraan atau tidak. Dan juga saya pun sedikit ingin memberikan masukan atau arahan yang sudah diberikan oleh pihak Jasa Marga dan juga kepolisian bahwa jika Anda lagi-lagi merasa mengantuk ataupun tidak merasa fit dalam berkendara, Anda bisa berhenti atau menepi sejenak di rest area yang sudah disediakan di sekitaran rest area di sekitaran Jalan Tol Cikatama, yakni rest area 72 ataupun 57. Dan jangan lupa juga untuk selalu mengisi saldo e-tol Anda. Dan jika Anda pemirsa ingin mengetahui informasi bagaimana kondisi pemudik di Bakauheni Lampung, sudah ada rekan kami Alin Muharlin. Silakan Alin dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Aulina. Di hari kedua Lebaran ini kondisi di Pelabuhan Bakauheni Lampung nampak masih normal, dan tentunya jika kita berbicara terkait dengan aktivitas arus balik ini mungkin masih sangat jauh begitu. Namun pada pagi hari ini masih nampak adanya aktivitas yang didominasi oleh kendaraan yang turun dari kapal, di mana sejumlah kendaraan roda 4 dan juga roda 2 ini, di mana mereka merupakan masih para pemudik begitu yang masih melakukan perjalanan mudiknya. Terlebih kalau kita lihat Camar dan juga pemirsa, sejak tadi malam kondisi kepadatan juga masih terjadi di Pelabuhan Merak, Banten, di mana kebanyakan dari para pemudik ini masih memilih untuk melakukan perjalanan mudik tepat pada hari H Lebaran. Dan seperti yang kita tahu, Camar, Aurina, dan juga pemirsa, biasanya di hari kedua Lebaran ini tentunya masih terasa suasana bahagia begitu dari masyarakat yang memanfaatkan momen hari raya untuk berkumpul dengan keluarga, kemudian berlibur ke tempat-tempat wisata, serta berpergian mengunjungi sanak saudara di kampung halaman dan tentunya menghabiskan waktu bersama dengan keluarga di kampung halaman. Dan kalau kita berbicara mengenai kapan arus balik ini akan terjadi di Pelabuhan Bakauheni Lampung, dari pihak PT ASDP Pelabuhan Lampung ini sendiri terkait dengan hal itu, namun belum bisa memprediksi terkait dengan kapan akan terjadi puncak atau lonjakan dari kendaraan. Namun untuk sejumlah rekayasa lalu lintas telah dipersiapkan oleh pihak PT ASDP Bakauheni Lampung jika nantinya terjadi lonjakan kendaraan pada puncak arus balik nanti. Di antaranya melakukan beberapa penerapan, yaitu penerapan delaying system atau sistem penundaan perjalanan, dan juga telah menyediakan sejumlah kantong parkir yang telah disebar di sepanjang area Pelabuhan Bakauheni Lampung. Mungkin sementara itu yang bisa kami sampaikan, Camar dan juga pemirsa, terkait dengan informasi arus balik di Pelabuhan Bakauheni Lampung ini. Kami akan terus memperbaharuinya kepada pemirsa setia iNews TV. Kembali ke Camar. Ya, baik, saya ingin ke Ahmad Muharlin. Alin, seperti diketahui bahwasanya ada sejumlah kepadatan yang terjadi, utamanya untuk antrian pemotor yang akan menaiki kapal sampai ada yang pingsan. Apakah ada antisipasi yang dilakukan oleh pihak dari Pelabuhan Bakauheni untuk bisa mengantisipasi hal tersebut, Alin? Ya, memang Camar dan juga pemirsa, beberapa waktu lalu sempat terjadi adanya beberapa insiden begitu di Pelabuhan Ciwandan di Banten, di mana sejumlah ada beberapa pemudik yang mengalami kelelahan dan bahkan sampai pingsan begitu. Nah, untuk mengantisipasi terjadinya hal itu di Pelabuhan Bakauheni Lampung ini terkait dengan hal tersebut, kami juga belum mendapatkan informasi terkait dengan apa saja yang akan nanti dilakukan oleh pihak PT ASDP Bakauheni Lampung terkait dengan untuk antisipasi hal tersebut. Namun sementara yang perlu disampaikan ini terkait dengan nantinya seperti apa rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan jika nanti terjadi lonjakan kendaraan dan juga kepadatan di sepanjang area Pelabuhan Bakauheni Lampung, itu entah itu di dermaga reguler dan juga di dermaga eksekutif, Camar.
Rekan-rekan, saya ucapkan selamat Lebaran dan tetap semangat. Masih ada beberapa hari lagi untuk bisa memantau arus balik menuju ke Jakarta dan juga masyarakat yang sudah mudik. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi mancanegara. Pemirsa, umat Islam di Brighton, Inggris bersuka cita melaksanakan sholat Idul Fitri di Stanmer Park. Sholat Idul Fitri kali ini dihadiri lebih dari 100 jemaah. Main badminton, jangan lupa pakai kaos kaki. Saya sedang di Brighton dan ingin melaksanakan sholat Idul Fitri. Rabu 10 April 2024, masyarakat Brighton, Inggris bersukacita melaksanakan sholat Idul Fitri. Kali ini, ISOC atau Islamic Society University of Sussex mengadakan sholat Idul Fitri di Stanmer Park, Brighton, Inggris karena prayer room di dalam kampus tidak dapat menampung animo mahasiswa yang ingin melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah. Sholat dimulai pada pukul 8:30 waktu setempat dan dilanjutkan dengan khutbah Idul Fitri oleh Mahmud Maina, The Muslim Chaplain of ISOC. Lokasi yang berada di sekeliling Southdown National Park ini membuat suasana sholat semakin syahdu dan menyatu dengan keindahan alam milik Sang Pencipta. Sunnah, like what the Prophet Muhammad SAW did for Idul Adha and Idul Fitr. They prayed in open space, and in UK I think this is a good practice which we don't really have in Southeast Asian countries. Diketahui sholat Idul Fitri kali ini dihadiri lebih dari 100 jemaah yang tinggal berada di sekitar kampus. Dari Brighton, Inggris, tim liputan iNews melaporkan. Sejumlah umat muslim di Yunani menggelar sholat Idul Fitri tahun ini di Masjid Yeni, kota Thessaloniki. Ini merupakan momen bersejarah karena Masjid Yeni bisa digunakan untuk sholat setelah 100 tahun. Sejumlah umat muslim di Yunani menggelar sholat Idul Fitri tahun ini di Masjid Yeni, kota Thessaloniki. Sekitar 70 jemaah yang terdiri dari turis asal Turki, kaum muslim minoritas di Yunani hingga pelajar asing yang belajar di Thessaloniki menghadiri sholat Idul Fitri kali ini. Sholat Id ini juga merupakan momen bersejarah karena Masjid Yeni bisa digunakan untuk sholat Id setelah 100 tahun. The importance, as I say, it is giving this such initiatives send very strong message that there is no contradiction between being Muslim and being citizen. So my country respecting my religion and facilitates what it can do to help me to do my worshipping. So this is very good and this is very important, and such initiatives in the future will be accepted and appreciated, of course. I don't think so about the history yet, but I'm so happy, I'm so grateful because it's far from my hometown, but here I can feel also the warmth of the Ramadan itself, and I think Greece is a really, really nice place because I can not feeling lonely to be here. Masjid Yeni dirancang oleh arsitektur Italia Vitaliano Poselli pada tahun 1902 ketika dinasti Ottoman masih berkuasa. Setelahnya, masjid ini ditutup sebagai tempat beribadah sejak tahun 1923 dan beralih fungsi menjadi aula pertunjukan dan pameran. Pemirsa, bantuan kemanusiaan dari Indonesia ke Gaza berhasil diterjunkan dengan menggunakan pesawat Hercules C-130 TNI AU yang berkolaborasi dengan Angkatan Udara Kerajaan Yordania. Pemirsa, tim gabungan bantuan kemanusiaan internasional ke Gaza melalui airdrop mengerahkan 14 pesawat Hercules dari berbagai negara, termasuk pesawat Hercules Indonesia. PBB telah menunjuk Yordania sebagai koordinator dalam misi kemanusiaan bantuan ke Gaza melalui jalur udara. Pendistribusian bantuan ke Gaza melalui penerjunan udara berlangsung pada hari Selasa. Selain Indonesia, tim gabungan Angkatan Udara yang terlibat adalah Uni Emirat Arab, Mesir, Belanda, Jerman, Inggris, Amerika Serikat, Denmark, Prancis, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Bantuan yang diberikan dari Indonesia berupa paket bahan pangan keluarga seperti beras, gula, sarden,
susu bayi dan anak-anak, biskuit, mie instan, mie pasta, dan daging kaleng serta manisan buah-buahan. Total bantuan mencapai sekitar 72 ton. Bantuan rakyat Indonesia diberikan melalui Mabes TNI, Basnas Indonesia, Darut Tauhid Peduli, bantuan perorangan serta bantuan dari relawan dan PPI Aman serta KBRI Aman Yordania. Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Agus Subianto mengungkapkan keberhasilan penerjunan bantuan bisa terlaksana melalui hubungan baik antara Indonesia dengan Yordania dan Angkatan Udara kedua negara. Hal ini diungkapkan Panglima dalam jumpa pers di Wisma Ahmad Yani Menteng, Jakarta, Rabu siang. Pengiriman bantuan dilakukan dengan metode penerjunan low cost low altitude di wilayah udara Gaza dengan kode sandi Solidarity Path Operation. Sebelumnya Raja Abdullah II sempat ikut menerjunkan bantuan udara ke Gaza. Raja Abdullah belakangan meminta bantuan parasut dari TNI AU yang disampaikan melalui Duta Besar Indonesia di Aman, Ade Padmo Sarwono. Yang diterjunkan menggunakan pesawat C-130 tipe Z adalah sebanyak 20 paket. Jadi dengan berat masing-masing 160 kg. Jadi total logistik yang berhasil sampai di drop zone Gaza adalah sebanyak 3.200 kg yang berisi makanan dan obat-obatan yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang ada di pengungsian. Kemudian metode penerjunannya adalah menggunakan low cost, low altitude. Pemirsa, di tengah perang Gaza yang telah mengorbankan 33.000 lebih rakyat Palestina, ratusan anggota kontingen Garuda di Lebanon Selatan tetap merayakan Idul Fitri. Sholat Id dilakukan di masjid dan setelahnya saling bermaafan dan tidak ketinggalan. Mereka pun menyantap berbagai hidangan khas Lebaran layaknya di Indonesia. Dan kini kami sudah terhubung dengan Kolonel Infantri Ragung Ismail Akbar, Komandan Satgas Yonmek TNI Konga 23R Unifil 2024. Assalamualaikum Pak Komandan, selamat pagi waktu Jakarta, selamat Idul Fitri, maaf lahir batin, apa kabar? Waalaikumsalam Mas, selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Ya, baik, Komandan bisa diceritakan bagaimana suasana Lebaran di sana? Anda harus bertugas begitu ya di tengah situasi dan kondisi yang tidak biasa. Apa yang dilakukan di sana saat Lebaran? Ya, tentunya makasih Mas pertama-tama ya atas kesempatannya. Memang kita tahu bahwa situasi di wilayah Lebanon Selatan, konflik antara kedua belah pihak masih intens. Jadi di tengah-tengah kami melakukan kegiatan rutin harian seperti patroli, kemudian juga memantau situasi terutama di Bulain di wilayah Lebanon Selatan. Kami juga di sini melakukan sholat Idul Fitri tadi pagi, kemudian juga halal bihalal intern kita karena memang situasinya tidak bisa kami lakukan kegiatan bersama masyarakat lokal maksudnya. Kemudian juga tentunya ini yang mungkin dirindukan oleh setiap prajurit, makanan-makanan khas Indonesia seperti yang Mas lihat di tayangan itu ya, ada opor ayam dan segala macam teman-temannya, begitu Mas. Ya, baik Komandan, artinya di tengah berbagai situasi dan kondisi yang tidak biasa, Anda harus bertugas begitu ya di daerah konflik. Ini kita bisa lihat sukacita dan juga kebahagiaan Lebaran begitu terasa, masih tetap bisa dilaksanakan di sana. Ini ada berapa kontingen Garuda yang dikirimkan dan juga dikerahkan di Lebanon Selatan, Komandan? Kalau untuk Satgas Yonmek TNI sendiri, ini ada 850 orang. Ini memang berada persis di dekat perbatasan, terutama di wilayah Lebanon Selatan. Kemudian juga ini terbagi menjadi 4 tempat kalau di Satgas Yonmek TNI 23R ini. Ada
ada 4 tempat, kemudian mana di UNP 71 7-1, kemudian UNP 9-292, kemudian juga UNP 9-15 dan satu lagi 9-63. Jadi ada 4 tempat untuk Satgas Yonmek 23R, begitu Mas. Baik, Pak Ragung, ini kita bisa lihat bagaimana pengerahan pasukan yang ada di sana, mereka berkorban untuk tidak bisa berlebaran bersama dengan keluarga di tanah air, termasuk Anda nih, Pak Ragung. Kira-kira bagaimana perasaan Anda untuk harus memimpin pasukan yang ada di sana, begitu, dan harus jauh dari keluarga di Indonesia? Ya, terima kasih Mas. Jadi kalau soal jauh dari keluarga ini memang risiko kita sebagai prajurit. Dan tentunya kita kesini memiliki tujuan yang lebih besar. Jadi keluarga juga pastinya mendukung kita sebagai pasukan perdamaian. Yang mana memang kalau melihat sejarahnya, pasukan perdamaian yang dikerahkan oleh TNI ini sudah sejak lama. Jadi kami juga berkomitmen untuk melaksanakan tugas ini dengan baik, Mas. Baik, Pak Ragung, tapi apakah ada rasa rindu, rasa kangen terhadap anak istri di Indonesia? Kalau soal itu sudah pasti, tapi tentunya di sini juga kami ada jaringan internet, jadi kadang ketika di sela-sela kita kegiatan melaksanakan kegiatan patroli, para prajurit juga bisa menghubungi keluarganya, termasuk tadi pagi Mas. Tadi pagi mungkin setelah dan menjelang sholat Id itu ya biasa prajurit kita melaksanakan komunikasi sama keluarganya begitu. Baik, artinya karena Pak Ragung ini sudah rindu dengan anak istri, kita akan sambungkan langsung dengan istri dan Satgas Yonmek TNI. Ada Ibu Arin Ragung langsung dari Solo. Halo, Assalamualaikum Ibu Arin. Apa kabar Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Indonesia Barat. Selamat pagi. Ini langsung dari Solo, Ibu Arin? Kebetulan kami sedang berada di Jawa Timur. Lagi ada di Jawa Timur. Oke, ini mungkin Pak Ragung sudah familiar dengan suaranya ya. Baik, Bu Arin, ini sudah berapa tahun nih? Atau tahun keberapa ditinggal tugas oleh Pak Ragung? Baik, terima kasih. Kebetulan selama 17 tahun pernikahan, saya baru kali ini ditinggal Satgas dan langsung Satgas luar negeri. Untuk keberangkatannya sendiri kurang lebih 1 bulan yang lalu. Oke, baik. Tapi bagaimana komunikasi yang dilakukan bersama dengan suami karena harus mengabdi kepada negara, utamanya ini berada di luar negeri, di medan yang situasi yang tidak biasa, di medan konflik? Alhamdulillah, karena ada jaringan internet, jadi komunikasi sampai dengan saat ini lancar. Walaupun terkendala perbedaan waktu, jadi kami biasanya berkomunikasi pada waktu Indonesia Barat di sore hari, begitu. Iya, baik. Ini katanya Pak Ragung adalah sosok ayah yang sayang banget gitu sama anaknya. Ini biasanya ketika nelpon yang dicari istrinya dulu atau anaknya dulu nih? Biasanya saya dulu yang dicari. Oh, pasti istrinya dulu ya? Dua putri kami. Oke. Tapi apakah ada rasa deg-degan atau khawatir begitu sebagai istri dari seorang abdi negara melihat sang suami ini harus berada di medan perang di situasi yang tidak biasa, apalagi harus meninggalkan keluarga dalam momen-momen tertentu? Baik, terima kasih. Untuk rasa deg-degan, takut, was-was sudah pasti ada ya, karena sedang menjalankan misi perdamaian dunia. Tapi di balik itu juga ada suatu kebanggaan karena tidak semua prajurit mendapatkan kesempatan yang sama. Oke, baik. Artinya segala disyukuri ya. Oke, saya mau ke Pak Ragung nih. Pak Ragung, ini tadi istri Anda menyebutkan bahwasanya sudah 17 tahun ditinggal terus katanya ya untuk bertugas gitu. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada sang istri utamanya di Lebaran hari kedua ini? Silakan Pak Ragung. Ya, tentunya Mas cukup sama seperti mungkin bersama dengan prajurit saya yang lain. Jadi diharapkan untuk para keluarga sekalian di tanah air tentunya tidak usah khawatir berlebihan. Jadi situasi kondisi ini juga walaupun masih intens pertikaian antar kedua belah pihak, tapi tentunya kami punya
punya juga prosedur-prosedur tertentu yang membuat para prajurit kita aman. Jadi yang penting doa dari para keluarga itu yang paling penting, Mas. Oke, baik. Pak Ragung, tadi Anda menyebutkan doa dari keluarga sangatlah penting. Apa tantangannya sebagai seorang abdi negara untuk bertugas di luar negeri, utamanya Anda harus membagi antara menjadi seorang abdi negara dan juga seorang ayah dan juga seorang suami. Apa tantangannya, Pak Ragung? Kalau saat ini tentunya ya pasti manusiawi kalau kita juga rindu kangen sama keluarga, Mas. Cuma yang pasti karena tadi saya sampaikan di awal bahwa memang ini adalah komitmen TNI kita untuk ikut serta dalam pasukan perdamaian. Tentunya juga kami di sini berkomitmen untuk mengemban tugas ini dengan baik. Tentunya dengan dukungan dari keluarga, begitu, Mas. Oke, artinya memang Anda betul-betul meluruskan niat bahwasanya apa yang Anda lakukan saat ini demi tugas negara dan juga demi kemaslahatan banyak orang, begitu ya Pak Ragung ya? Betul, kita berkomitmen itu. Baik, ini saya begitu terharu melihat bagaimana koneksi yang ada meskipun hanya terhubung melalui secara daring begitu ya. Pak Ragung, saya juga melihat beberapa waktu yang lalu ada prajurit Anda yang juga dihubungkan langsung bersama dengan keluarganya atas nama Uli Aulia, dan juga mungkin ini menjadi salah satu gambaran bahwasanya sebetulnya prajurit di sana juga diperbolehkan untuk masih berkomunikasi dengan keluarga, begitu ya Pak Ragung? Terutama pada saat Lebaran kemarin. Kalau berkomunikasi itu boleh, Mas. Yang penting pada saat-saat kegiatan tidak melaksanakan kegiatan taktis, seperti mungkin ketika sedang melaksanakan patroli, kemudian mungkin ada beberapa tempat yang untuk kita mengobservasi keadaan antara kedua belah pihak, itu kita tidak diperbolehkan. Karena supaya memang konsentrasi prajurit pada saat melaksanakan tugas itu tinggi. Jadi komunikasi kepada keluarga ataupun kepada keluarga di Indonesia itu dilakukan pada saat kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan dengan kegiatan taktis. Mungkin pada saat istirahat, pada saat malam hari ketika tidak melaksanakan kegiatan patroli, begitu, Mas. Oke, baik. Pak Ragung, saya tidak bisa membayangkan meskipun saya juga seorang jurnalis di mana saya harus juga bekerja begitu di hari raya dan jauh dari keluarga, apalagi Anda ini lintas benua gitu ya, jauh dari keluarga. Sebetulnya komitmen apa yang Anda dan juga prajurit Anda pegang dalam bertugas begitu untuk bisa memberikan kebermanfaatan bagi sesama? Baik, Mas, tentunya yang tadi juga di awal sudah saya sampaikan bahwa memang sebagai pasukan perdamaian, peacekeepers, ini kan kita sudah lama, TNI kita sudah lama berkecimpung ataupun ikut andil sesuai dengan amanat undang-undang kita bahwa negara kita juga ikut andil dalam perdamaian dunia. Kami berkomitmen bahwa saat kami di sini sesuai dengan juga sebelum kami terdahulu yang sudah melaksanakan tugas dengan berhasil, juga kami berkomitmen untuk meneruskan keberhasilan dari satgas-satgas sebelumnya, Mas. Tentunya juga berbagai tantangan apalagi ketika satgas kami saat ini di sini ketika situasinya konfliknya makin intens. Tapi itu tidak menjadi halangan bagi kami. Tentunya juga kami tetap berpedoman kepada SOP yang ada dan tetap menjaga sabta marga semua prajurit di sini begitu. Ya, baik. Pak Ragung, keberadaan Anda di sana betul-betul menjadi representasi dan juga kebanggaan kami di Indonesia, di mana artinya ketika banyaknya ratusan prajurit yang dikirimkan ke sana, artinya prajurit kita dipercaya begitu untuk bisa membantu situasi dan kondisi di sana. Ini saya tadi juga melihat bahwasanya Anda masih bisa tetap berlebaran, masih bisa tetap menikmati makanan-makanan khas Indonesia. Ini saya mau tanya juga nih ke Bu Arin. Bu Arin, kira-kira apa sih biasanya makanan favorit yang disuka oleh Pak Ragung ataupun apa sih yang dikangenin di saat momen-momen Lebaran? Baik, terima kasih. Pada saat momen Lebaran biasanya komandan ini sukanya ketupat atau lontong dicampur dengan opor ayam, kemudian untuk kue keringnya beliau sukanya kastengel. Oke, artinya ini sebenarnya sama ya seperti bapak-bapak pada umumnya ya. Dan saya yakin juga Pak Ragung pasti merasa bahwasanya meskipun makan ketupat di sana, nggak akan ada makanan yang lebih enak
kalau nggak didampingin oleh istri begitu ya, atau nggak makanan buatan istri gitu ya. Nah, ini kita juga bisa melihat bahwasanya situasi dan kondisi yang membuat Bapak dan Ibu jauh begitu ya. Kira-kira apa yang ingin Anda sampaikan ataupun juga pesan-pesan kepada sang suami untuk bisa tetap semangat nih mengawal pasukan yang ada di Lebanon Selatan? Silahkan, Bu Arin. Baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat Idul Fitri 1445 Hijriah kepada Komandan beserta seluruh pasukan Satgas. Mohon maaf lahir dan batin. Salam hormat dan tetap semangat bagi seluruh pasukan Satgas Yonmek TNI 23R Unifil yang sekarang sedang menjalankan misi menjaga perdamaian dunia di wilayah Lebanon. Sesuai resolusi Dewan Keamanan PBB untuk memastikan gerak mundurnya Israel dari Lebanon, mengembalikan kedamaian dan keamanan internasional, dan membantu pemerintah Lebanon untuk mengembalikan otoritas efektifnya di area tersebut. Dan juga kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan di tanah air, selalu berikan dukungan moral kepada suami, anak, pacar, atau kerabat yang sedang menjalankan tugas di Lebanon melalui dorongan semangat ketika berkomunikasi dan juga melalui doa tentunya. Oke, baik. Ini Pak Ragung, saya bisa lihat senyum Anda sangat sumringah sekali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh istri tercinta bisa menjadi amunisi dan juga semangat baru untuk Anda bisa tetap mengawal pasukan yang ada di sana. Pak Ragung, terima kasih banyak. Ibu Arin, terima kasih banyak. Saya bisa merasakan bagaimana koneksi Anda berdua, dan mudah-mudahan apapun yang dilakukan lillah karena Allah Ta'ala, dan juga bisa menjadi pahala yang betul-betul dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Ragung dan juga Ibu Arin, sehat selalu, selamat Lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Kita kembali ke tanah air pemirsa. Sebagai salah satu bentuk dukungan untuk Palestina, Kedutaan Besar Iran memperingati Hari Al-Quds sebagai momentum untuk menyuarakan persatuan global dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina. Sekitar 6 bulan berlalu setelah serangan Israel di jalur Gaza, hingga hari Minggu jumlah korban bertambah lebih dari 33.000 orang. Untuk menyuarakan dukungan kepada Palestina, pemerintah Iran kembali memperingati Hari Al-Quds Internasional sebagai aksi solidaritas. Bermula sejak 44 tahun lalu, setiap hari Jumat terakhir di bulan Ramadan didedikasikan menjadi Hari Al-Quds untuk mengajak masyarakat dunia terus mendorong kemerdekaan Palestina dan mengakhiri perang. حال بیش از 70 ساله که سرزمین فلسطین تحت اشغال یک عده اشغالگر قرار گرفته و از 44 سال پیش با دستور و تصمیم امام خمینی در روز جمعه آخر هر ماه مبارک رمضان مردم دنیا همبستگی خودشون رو به طرق مختلف با مردم فلسطین اعلام میکنن. اصحاب رسانه با رسانه‌های خودشون، مردم عادی با تظاهرات، راهپیمایی، ائمه جمعه با خطبه‌های خودشون و هر کسی به هر شکلی که میتونه اعلام میکنه که خودش با مردم فلسطین همبستگی داره و برای آزادی و استقلال مردم فلسطین تلاش میکنه. Dalam Hari Al-Quds Internasional ini, Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, ikut menyuarakan pesan bagi lembaga internasional agar lebih berani dalam menjatuhkan sanksi kepada Israel. ما از جهان تعجب میکنیم، جهانی که جهان متمدن خودش رو میدونه، سازمان‌هایی که سازمان‌های بین‌المللی مدافع از ارزش‌های مردمی و ارزش‌های انسانی هستند چرا سکوت کردن؟ و اگر اینها به سکوت خودشون رو ادامه بدن، ما میتونیم بگیم که دیگر پایان تاریخه. میتونیم از خودمون سوال بکنیم. Pemerintah Iran juga mengapresiasi kontribusi pemerintah Indonesia untuk mendukung Palestina merdeka, sekaligus pengiriman bantuan serta upaya menghentikan kekerasan rezim Zionis Israel dalam forum-forum internasional. Dari Jakarta, El Shekesi, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Muhammad Bodojerdi, Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia. Atas nama pribadi, pemerintah dan keluarga besar Kedutaan Republik Islam Iran ingin mengucapkan تقبل الله منا ومنكم سلامت Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima segala amal dan ibadah kita. Saya pun ingin mendoakan masyarakat dan pemerintah Republik Indonesia kesehatan, kesuksesan dan kejayaan serta kebebasan untuk Palestina. Ikan kue, ikan cupang, bermain bersama di siang hari. Untuk Indonesia yang aku sayangi, selamat Hari Raya Idul Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Atas nama pemerintah Inggris, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi seluruh pemirsa iNews TV yang merayakannya. Di hari kemenangan ini, mari kita tingkatkan persaudaraan, mempererat solidaritas dan toleransi antar umat beragama. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.